Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kita bersama-sama mau menjalani kehidupan kita dengan percaya bahwa di hati kita ada kidung yang merdu, ada Injil yang menggema. Ketika kita adalah orang-orang yang percaya, maka jalani hari ini dengan sukacita. Kita pujikan NKB 164 bait pertama dan yang kedua, kidung yang merdu di hatiku. NKB 164 bait pertama dan yang kedua, kidung yang merdu di hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, biarlah kidung yang merdu di hati kami boleh kami lantunkan dengan percaya bahwa hari ini kebaikan Tuhan nyata dalam setiap rencana yang akan kami ambil. Kami percaya biarlah sebelum kami melangkah, kami mau minta izin dulu kepada firman Tuhan yang hidup, yang memampukan kami untuk boleh melakukan kehendak surgawi, kehendak Bapa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 12 ayat 1 sampai yang ke-9. Ulangan 12 ayat 1 sampai 9, Ulangan 12 ayat 1 sampai 9. Dengarkanlah sabda Tuhan. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mesbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala harus kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediaman untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itu haruslah kamu cari, dan kesanalah kamu harus pergi. Kesanalah kamu harus bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak Saudara, orang tuh kalau di lampu merah, khususnya kalau sudah lampu kuning, orang akan ngegas, akan buru-buru cepat-cepat sebelum lampu hijau kita terobos supaya kita bisa lewat perempatan ini. Padahal harusnya lampu kuning udah hati-hati, sudah mulai ngerem, sudah mulai stop, karena setelah itu lampu merah. Jadi setiap orang, rupanya khususnya Indonesia, mentafsirkan kuning bukan berhenti, tetapi ngegas lebih kencang supaya bisa lebih cepat. Manusia Indonesia atau kita-kita ini sepertinya adalah orang-orang yang tidak sabar berproses.
Kita adalah orang-orang yang pengen serba instan, pengen semuanya terjadi semau kita, tapi akhirnya banyak hal yang rusak dan terluka. Nah, ini juga yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel. Umat Israel itu sebelum masuk tanah perjanjian, mereka sering kali lupa, khususnya generasi kedua dan ketiga yang tidak mengalami proses perjuangan seperti nenek moyang keluar dari tanah Mesir. Dalam pasal-pasal yang sudah kita bahas sebelumnya juga seperti itu. Mereka memberontak, mereka mempertanyakan ulang hukum-hukum yang diberikan. Tapi akhirnya kembali Musa dan Tuhan mengingatkan bahwa kalian loh ini sudah tinggal di hadapan tanah perjanjian, tinggal sedikit lagi, tinggal taat saja, maka kamu akan mendapatkan satu tempat di mana kamu mendapatkan perhentian bersama dengan nanti seluruh keturunanmu. Jadi umat Israel ini generasi kedua dan ketiga adalah orang-orang yang harusnya sadar bahwa mereka tanpa berjuang, mereka bisa mendapatkan apa yang sudah diperjuangkan oleh orang tua dan kakek nenek mereka. Harusnya mereka tahu berterima kasih. Harusnya mereka tahu bagaimana seharusnya bersikap kepada Tuhan yang memelihara sampai hari ini. Nah, Bapak Saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita mau diajak juga bahwa kita adalah orang-orang yang harusnya sadar bahwa proses hidup itu membuat kita seharusnya makin dekat dan taat kepada Tuhan. Mungkin ada banyak kejadian membuat kita kecewa, mungkin ada banyak kejadian yang membuat kita terluka, ada hal-hal yang di luar kemampuan kita yang tidak bisa kita kendalikan. Tuhan cuma minta kita supaya taat dan setia. Nah, apakah kita bisa taat dan setia kepada Tuhan hari ini tanpa mempertanyakan? Taat itu tidak bertanya, tidak menanyakan ulang. Layaknya seorang prajurit disuruh pergi ke tempat A, dia lakukan tanpa ada keraguan dan tanpa ada pertanyaan. Semoga kita bisa jadi orang-orang yang taat hari ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang tahu sadar bahwa ketaatan adalah satu hal yang penting untuk menjalani hidup ini, agar langkah kita berani, langkah kita pasti, khawatir dan ragu tidak kita kasih tempat di hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu yang hidup hari ini kami belajar tentang bagaimana ketaatan itu. Ketaatan adalah hal yang penting dalam kehidupan umat sehingga mereka bisa sampai tanah perjanjian. Maafkan kalau hati kami, pikiran kami suka iseng. Maafkan kalau kami seringkali tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan dan seringkali kami bermain dengan pikiran kami sendiri. Mampukan kami taat dan setia kepadamu hari ini. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.